Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang brand Burberry. Burberry didirikan pada tahun 1856 oleh Thomas Burberry. Perusahaan ini awalnya fokus mengembangkan pakaian luar ruangan, tetapi kemudian beralih ke pasar mode tinggi, mengembangkan gabardine dan produk yang dibuat eksklusif untuk Burberry. Gerai pertama dibuka di Haymarket London pada tahun 1891. Burberry adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga hingga tahun 1955. Burberry didirikan pada tahun 1856 saat Thomas Burberry yang saat itu masih berusia 21 tahun dan pernah magang sebagai pedagang kain, membuka gerainya sendiri di Basingstoke, Hampshire, Inggris pada tahun 1870. Gerai tersebut telah fokus mengembangkan pakaian luar ruangan. Pada tahun 1879, Burberry memperkenalkan gabardine, sebuah bahan yang tahan lama dan tahan air, namun tetap memungkinkan masuknya udara di mana benangnya dilapisi tahan air sebelum ditenun. Pada tahun 1891, Burberry membuat sebuah gerai di Haymarket, London. Pada tahun 1901, logo Burberry Equestrian Knight dikembangkan dengan menampilkan kata prosum yang dalam bahasa Latin berarti ke depan. Kemudian didaftarkan sebagai merek dagang pada tahun 1909. Pada tahun 1911, perusahaan ini memasok pakaian untuk Roald Amundsen, pria pertama yang dapat mencapai kutub selatan, dan Ernest Shackleton yang memimpin sebuah ekspedisi pada tahun 1914 untuk melintasi Antartika. Sebuah jaket berbahan gabardine buatan Burberry juga dipakai oleh George Mallory dalam upayanya mendaki Gunung Everest pada tahun 1924. Untuk memenuhi kebutuhan anggota militer, jas Parit pun diciptakan pada Perang Dunia ke-1 karena jas tersebut dipakai oleh perwira militer Britania Raya di Parit. Pasca perang, jas Parit menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Koleng Burberry pun telah digunakan setidaknya sejak dekade 1920-an, terutama sebagai motif pada jas Parit buatannya. Burberry secara khusus juga merancang pakaian aviasi. Pada tahun 1937, A.E. Clouston dan Betty Kirby Green memecahkan rekor dunia untuk penerbangan tercepat dari London ke Cape Town dengan menggunakan pesawat terbang The Burberry yang disponsori oleh perusahaan ini. Burberry dikendalikan oleh keluarga hingga tahun 1955 saat Great Universal Stores atau GUS mengambil alih perusahaan ini. Selebriti kemudian mulai memakai pakaian buatan Burberry. Selama dekade 1970-an dan 1980-an, Burberry menaikkan perjanjian dengan sejumlah produsen untuk memproduksi pelengkap dari produknya seperti jas, celana panjang, kaos, pakaian olahraga, aksesoris, pakaian pria, pakaian wanita, dan pakaian anak-anak. Produk pelengkap dirancang di bawah kendali ketat dari kantor pusat perusahaan ini di London. Produk pelengkap diproduksi dan didistribusikan melalui gerai retail independen di seluruh dunia dan melalui gerai Burberry. Produk pelengkap pun berkontribusi pada pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan hingga akhir dekade 1990-an, walaupun penjualannya tidak terlalu terlihat di laporan keuangannya karena sebagian besar dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pada bulan Mei 2001, Christopher Bailey bergabung ke Burberry sebagai direktur kreatif. Christopher Bailey kemudian menjadi CCO sejak tahun 2014 serta menjadi CEO mulai tahun 2014 hingga bulan November 2017. Bailey mengundurkan diri dari jabatan CCO pada bulan Maret 2018 dan keluar dari perusahaan ini pada akhir tahun 2018. Antara tahun 2001 hingga 2005, Burberry terasosiasi dengan budaya chaff dan hooliganisme sepak bola. Perubahan reputasi tersebut dikarenakan produk yang dijual dengan harga murah, menjamurnya barang palsu yang memakai pola-pola khas Burberry, dan pemakaian produk perusahaan ini oleh
selebriti yang terasosiasi dengan budaya CAF. Asosiasi dengan hooliganisme sepak bola juga membuat pemakaian garmen puleng buatan Burberry dilarang di sejumlah stadion. JUS akhirnya mendivestasi Burberry pada bulan Desember 2005. Burberry Group awalnya melantai di London Stock Exchange pada bulan Juli 2002. Pada tahun 2005, Sanyo Shokai menjadi pemegang lisensi pakaian siap pakai Burberry di Jepang dengan nilai retail mencapai 435 juta euro. Pada tahun 2006, Rosemary Bravo yang selama menjabat menjadi CEO telah memimpin Burberry hingga sukses di pasar masyarakat luas melalui perjanjian lisensi. Memutuskan untuk pensiun, ia kemudian digantikan oleh Angela Ahrens yang sebelumnya bekerja di Liz Claiborne mulai bulan Januari 2006 dan mulai menjabat sebagai CEO Burberry pada tanggal 1 Juli 2006. Ahrens dan Bailey sukses menghapus reputasi CAF dari Burberry dan efek murah dari kehadiran Burberry di berbagai kanal dengan menghapus pola puleng dari 90% produk perusahaan ini serta mencabut lisensi produk kecantikan dan parfum dan membeli waralaba di Spanyol yang pendapatannya setara dengan 20% pendapatan perusahaan ini. Burberry pertama kali menjual produknya secara daring di Amerika Serikat, lalu di Britania Raya mulai bulan Oktober 2006, dan di seantero Uni Eropa mulai tahun 2007. Bailey ditunjuk menjadi direktur kreatif pada bulan November 2009. Diberitakan pada tahun 2012, Ahrens merupakan CEO dengan gaji tertinggi di Britania Raya. Pada bulan Oktober 2013, diumumkan bahwa Ahrens akan menjabat sebagai wakil presiden senior retail dan daring di Apple mulai bulan April 2014, dan jabatannya sebagai CEO Burberry digantikan oleh Bailey. Selama kepemimpinannya, penjualan Burberry meningkat dan nilai saham Burberry meningkat lebih dari 3 kali lipat. Burberry juga tetap mempertahankan hubungannya dengan Britania Raya. Menurut The Guardian, hingga bulan Juli 2012, Burberry memiliki 2 pabrik di Britania Raya, yakni di Castleford untuk memproduksi jas hujan dan di Keighley. Pada musim semi tahun 2014, Christopher Bailey resmi menjadi CEO Burberry sembari tetap menjabat sebagai direktur kreatif. Pada bulan Juli 2016 diumumkan bahwa pimpinan Celine Marco Gobbetti akan menjadi CEO Burberry, sementara Christopher Bailey akan menjadi direktur kreatif dan presiden. Pada tahun 2016, perusahaan ini meluncurkan parfum Mr. Burberry. Pada tahun 2016, Burberry mencatatkan peningkatan laba dengan 77%. Penjualan berasal dari gerainya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penjualan yang kuat di Asia pada awal bulan Mei 2017. Perusahaan ini mengumumkan pemindahan 300 orang pekerjanya dari London ke Leeds. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan sejarah dari Burberry. Terima kasih untuk yang sudah menonton.